konsumsi obat keras ilegal bukanlah solusi. Justru menimbulkan ancaman besar bagi kesehatan fisik maupun mental. Pencegahan melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum harus terus diperkuat. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu menyadari bahwa menjaga tubuh dari obat keras ilegal berarti menjaga masa depan. Praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama menyebut, obat keras seperti tramadol atau golongan obat daftar G sebagai salah satu penyebab remaja kecenderungan terlibat dalam tawuran atau perkelahian. Menurut Ngabila, efek obat tramadol itu bakal lebih berbahaya pada remaja karena usianya masih dalam tahap perkembangan fisik dan emosional. Pada usia tersebut, anak masih mengalami fase eksplorasi dan senang mencoba hal baru tanpa memahami risikonya. Remaja juga kerap mengalami tekanan sosial karena lingkungan yang tidak sehat dapat mendorong mereka mencoba tramadol untuk mencocokkan diri, serta kurangnya edukasi bahwa tramadol termasuk jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Tramadol adalah obat nyeri opioid yang efeknya sangat kuat, bisa menekan nyeri dan juga bekerja di sistem saraf pusat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter atau berlebihan atau disalahgunakan. Banyak saat ini dilakukan atau terjadi penyalahgunaan penggunaan tramadol yang efeknya bisa sangat fatal bahkan sampai kematian. Ya, karena efek dari penggunaan tramadol jangka panjang ataupun dosis tinggi itu diantaranya adalah pertama dari segi jantung terjadi aritmia atau jantung tidak teratur, nafasnya bisa cepat dan dangkal, lalu juga gangguan sistem koordinasi, dan jika sampai otak itu bisa menimbulkan gelisah, cemas, halusinasi, ya sakit kepala dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu jangan masyarakat mengkonsumsi tanpa resep dari dokter, tanpa petunjuk dari dokter, apalagi tidak ada nyeri sama sekali dan mengharapkan efek halusinasi ataupun efek yang memabukkan dan adiksi, karena penggunaan tramadol ini bisa menyebabkan adiksi bahkan gejala putus obat, ya, dimana gejala-gejalanya tadi sudah disampaikan, dia sangat berbahaya untuk seluruh organ tubuh, dan mulai paru-paru dia bisa sesak atau sampai henti nafas, jantung dia bisa gangguan jantung, ya, irama jantung bahkan sampai henti jantung dan meninggal, lalu juga ke hati dia berbahaya sekali, ke ginjal dan ke otak bisa menyebabkan halusinasi, tidak sadarkan diri, lalu juga serotonin sindrom, dan juga gejala putus obatnya juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan mual, muntah, gejala-gejala akut, ya, dan juga gejala kronis yang bisa sampai dengan mematikan. Kesadaran dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk melindungi remaja dari risiko ketergantungan tramadol dan dampak buruk lainnya. Mencegah ketergantungan konsumsi obat tramadol pada remaja memerlukan pendekatan yang holistik. Ngabila menilai, sebagai bentuk pencegahan, baik pemerintah, tenaga medis maupun orang tua dapat memberikan edukasi kepada remaja. Orang tua dapat menjalin komunikasi terbuka agar dapat lebih nyaman menjelaskan bahwa tramadol memiliki efek serupa dengan narkoba. Jika disalahgunakan, termasuk risiko ketergantungan, kerusakan organ tubuh, dan dampak psikologis. Berikan dukungan emosional dan lingkungan yang aman agar mereka tidak mencari pelarian melalui obat. Perhatikan perubahan perilaku yang mencurigakan seperti penurunan prestasi sekolah, perubahan teman, atau perilaku menarik diri. Hindari akses bebas terhadap obat keras di rumah. Pastikan obat-obatan seperti tramadol hanya digunakan sesuai resep dokter dan diawasi penggunaannya, seperti simpan obat-obatan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja. Dari sisi pemerintah dan tenaga medis, upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan akses ke layanan konseling di sekolah atau komunitas untuk remaja yang membutuhkan dukungan. Ajak tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater jika remaja menunjukkan tanda-tanda ketergantungan. Konseling dapat dijadikan wadah untuk memberikan promosi kesehatan mental dan kampanye anti narkoba sekaligus mengatasi perasaan cemas hingga depresi. Pemerintah dan tenaga medis turut dapat membuat sejumlah kegiatan positif, seperti olahraga, seni, atau organisasi komunitas untuk mengurangi risiko penyalahgunaan obat. Perumahan di Mekarwangi, suatu rumah kontrakan yang dijadikan gudang tempat peredaran obat-obatan keras terlarang. Ini kurang lebih dengan jumlah 1.434.000 butir.